wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Dan insya Allah yang mengikuti acara pagi hari ini sudah tercatat sebagai calon-calon penghuni sorga ini. Syukur, alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah melalui aplikasi Zoom, melalui medsos, melalui udara, sehingga pertemuan silaturahim pagi ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Yang hasilnya nanti kita harapkan bisa membawa manfaat serta maslahah di dunia wal akhirah. Untuk itu marilah kita sisihkan sejenak untuk memohon hidayah kehadirat Allah agar pertemuan kita dan apa yang kita bahas ini membawa manfaat, maslahah di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, lebih dahulu saya awali dengan singkat sebuah cerita zaman Nabi. Ketika Nabi Muhammad menyiarkan Islam di Makkah Al-Mukarramah 13 tahun, beliau menghadapi banyak tantangan, derita, dan cobaan. Singkat kata, akhirnya oleh Allah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Setelah 1 tahun di Madinah, orang-orang kufar Quraisy ibaratnya tidak rela, nggak lego, nggak lilo. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, Islam masih survival. Akhirnya diseranglah kota Madinah oleh orang-orang kufar Mekah, terjadilah perang Badar. Di perang Badar ini ternyata tercatat sahabat-sahabat Nabi yang mendampingi Nabi membela Islam, katakan itu minim 313 orang. Musuh orang-orang kufar Quraisy 1.100, hampir 1 lawan 3. Di atas kertas kalah. Tapi pertolongan Allah menunjukkan perang Badar akhirnya dimenangkan oleh Nabi bersama sahabat atas pertolongan Allah. Gembiralah, senanglah bahwa Allah masih menolong umatnya. Setahun kemudian terjadi penyerangan orang-orang kufar Mekah yang kedua, yakni perang Uhud. Di perang Uhud ini ternyata sejarah mencatat ada semacam kerugian, pengorbanan. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Uhud, ada yang mati syahid. 70 orang syuhada Uhud, satu diantaranya pamanda beliau, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dari perang Uhud yang banyak pengorbanan, banyak kerugian ini, sahabat-sahabat Nabi ada yang mengeluh. Ibaratnya, loh Nabi, lah kok kalah? Maka belum Nabi Muhammad menjawab, Allah turunkan ayat 140 surat Ali Imran ini. Iyamsaskum korhum faqad massal qaum korhun mithlu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada
wallahu la yuhibbul zalimun. Allah katakan hadirin, jika kamu sekalian para sahabat-sahabat Nabi pada perang Uhud hari ini mendapat luka, cobaan, kerugian, pengorbanan, maka ingat sesungguhnya kaum kafir pada tahun yang lalu pada saat perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Mereka dulu kalah, sekarang kalian tahun ini kalah. Masa-masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman bedanya dengan orang-orang kafir. Agar supaya sebagian kalian dijadikannya syuhada, bisa gugur sebagai syuhada, juga bisa sebagai saksi atas manusia. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari firman Allah ayat 140 surat Ali Imran ini? Hidup kita sudah sejak lama kita nikmati kebahagiaan, kesehatan, harta benda, bahagia, sakinah, dan semacamnya. Tahun ini baru 2 bulan kita dicoba oleh Allah dengan kesusahan, dengan kesedihan, semacam ketakutan karena adanya COVID-19 ini. Maka mari kita ambil pelajaran. Kalau kesenangan, kebahagiaan sudah kita lakukan, kita alami, kita nikmati sekian lama. Hari-hari ini belum sampai 2 bulan kita dicoba oleh Allah dengan COVID-19, sedih, takut, panik, dan semacamnya. Ini kan tidak imbang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, Allah kemudian mengingatkan kepada kita. Di ayat itu tadi, potongan ayatnya ini. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan kami gilir di tengah-tengah kehidupan manusia. Potongan ayat ini biasa saya sampaikan dengan gambaran roda kehidupan manusia itu pasti akan diputar oleh Allah seperti roda kendaraan. Kadang-kadang pentil ada di atas, senang, bahagia. Tapi pada suatu saat akan mengalami pentil ada di bawah. Sehingga tidak selamanya pentil itu dalam hidup ada di atas terus. Dan tidak selamanya pentil kehidupan kita ada di bawah. Masalahnya kan bagaimana menyikapi hidup ketika roda pentil hidup ini diputar oleh Allah. Fenomena masyarakat di tengah masyarakat menunjukkan ada kalanya umat manusia ini mensyukuri nikmat Allah. Ketika ada kesenangan, kebahagiaan, kesehatan, jasmani, rohani, bersyukur, dimanfaatkanlah nikmat itu sebaik-baiknya. Tapi di balik itu, diberi kenikmatan, diberi kesehatan, diberi kesenangan, malah kufur. Tidak digunakan sebagaimana mestinya, tapi dihambur-hamburkan untuk melampiaskan hawa nafsu. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh umat manusia. Bersyukur ketika senang, tapi juga ada yang kufur ketika senang. Sebaliknya ketika pentil ada di bawah, ada kalanya masyarakat bisa sabar menghadapi kesedihan dan kesusahan. Tapi ada yang kelompok yang marah, yang panik, sampai stres, sampai kemudian mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Inilah fenomena. Dan bagaimana menyikapinya? Agama Islam sudah memberikan pegangan. Nah, bagi yang hari-hari dahulu ada di bawah, sedih, susah, menderita, sakit, pelan-pelan oleh Allah pada masa yang akan datang akan diangkat. Diangkat pelan-pelan, naik-naik, hidup jadi tenang. Tetapi yang ada di atas pun harap siap-siap mental. Pada satu saat pentil yang ada di atas akan diturunkan pelan-pelan oleh Allah. Maka kalau tidak bisa hati-hati ketika mulai terasa pentil ada penurunan, hati bisa galau. Inilah fenomena hidup. Sejak dahulu kala, hari ini sampai yang akan datang. Maka karenanya dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ini, pegangan hidup inilah yang ingin saya sampaikan. Agar kita umat Islam, jamaah pengajian, jamaah masjid, bisa punya pegangan. Tidak bangga dengan kesehatan berlebih-lebihan, juga tidak ketakutan
apabila dicoba oleh Allah dengan sakit dan semacamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, oleh karena itu pedoman dasar ini mari diingat. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, orang mukminah, percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita, ada beberapa tahapan yang harus kita ingat. Yang pertama, konsekuensi percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita, harus percaya kepada takdir dan qadha Allah yang baik maupun yang buruk. Kebaikan hidup yang kita rasakan, keburukan yang kita derita, semuanya tidak bisa lepas dari takdir dan qadha Allah. Rencana, planning dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena takdir Allah itu kemudian rahasia Allah semata-mata, tidak diberitahukan kepada siapa-siapa, maka umat manusia terutama umat Islam diperintah untuk berusaha, untuk ikhtiar. Modal dasar sudah diberikan oleh Allah dengan segala-galanya untuk kita gunakan merubah nasib ke arah yang lebih baik. Tapi hasil nyata tidak selamanya ikhtiar lahir mesti berhasil. Karena itu Allah perintahkan untuk mengiringi ikhtiar lahir dengan ikhtiar batin. Berdoa, istighosah, riya Allah dengan berbagai macam tuntunan ajaran agama yang sudah sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Maka ketika kita sudah percaya kepada takdir Allah, sudah berusaha lahir, berusaha batin, yang keempat oleh Allah diperintah untuk bertawakal, berserah diri, siap mental. Apa keputusan Allah? 4 hal ini satu kesatuan yang tidak boleh kita lupakan. Percaya kepada takdir Allah, berusaha semaksimal mungkin, usaha dengan lahir, diiringi dengan ikhtiar batin, berserah diri. Apa keputusan Allah? Maka satu di antara 2 keputusan Allah. Kadang-kadang Allah mengabulkan usaha kita, sukses dalam hidup. Tetapi harus siap mental juga bahwa usaha lahir batin tidak selamanya berhasil. Allah menentukan kegagalan dalam hidup. Hidup ini sebenarnya hanya satu di antara 2 pilihan. Memilih sukses atau memilih gagal. Bagi orang mukmin yang kuat imannya, akhlaknya sudah mantap. Ketika sukses dalam hidup, maka diterimalah kebahagiaan itu dengan rasa syukur kehadiran Allah. Karena Allah yang memberi, manusia hanya menerima. Kalaupun Allah menentukan kegagalan, maka kegagalan itu harus dihadapi dengan sabar dan tabah. Bagaimanapun upaya kita, kalau Allah tidak menentukan, maka kegagalan yang akan ada, dan itu harus diterima dengan sabar. Siapa yang bisa menjaga keseimbangan antara syukur dan sabar, muncullah apa yang disebut qanaah. Menerima apa adanya keputusan Allah. Bahasa Jawanya yang sudah terkenal, neriman ing pandum. Maka qanaah kalau sudah melekat pada jiwa, akhlak kita, di sanalah hidup ini akan ada rasa puas. Kepuasan dalam hidup akan memunculkan apa yang diciptakan oleh umat manusia, kebahagiaan hidup. Bahagia itu kata Nabi ternyata ada dalam hati manusia. Suasana hati, jiwa, rohani kita yang dalam Al-Quran oleh Allah dijanjikan dengan sebuah kalimat, la khaufun alaihim walahum yahzanun, itulah bahagia yang sejati, lahir batin, dunia sampai akhirat. Bebas dari rasa khawatir dan takut. Tidak ada sedih dan susah. Karena semuanya berpedoman kepada pedoman dasar ini tadi. Nah, pedoman inilah yang akan kita jadikan, yang akan kita gunakan untuk menghadapi pengaruh COVID-19 yang sudah melebar luas ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah yang saya hormati, marilah kita masuk kepada pembahasan kita tentang ini. Untuk diketahui dan diingat bahwa COVID-19 ini sudah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi yang menyebar ke seluruh dunia. Kalau tidak salah, COVID-19 ini muncul
di akhir tahun 2019. Karena itu disebut COVID-19. Di akhir tahun, kemudian masuk ke Indonesia kalau tidak salah sesuai dengan pengumuman Bapak Presiden kita sekitar pertengahan Februari. Setelah di Februari itu menyebar sampai hari ini saya sudah mencatat ini datanya. 6 hari terakhir ini penyebaran COVID-19 di negara kita yang terpapar 6 hari yang lalu 1.414 orang. Yang meninggal dunia 122 orang. 5 hari kemudian, 5 hari berikutnya, 5 hari dari hari ini sudah meningkat 1.528 orang. Dan yang meninggal dunia 136. Hari berikutnya yang terpapar 1.677 orang. Yang meninggal dunia 157 orang. 3 hari yang lalu sudah meningkat lagi 1.790 orang. Warga negara kita yang terpapar. Yang meninggal dunia 170 orang. 2 hari kemarin sudah meningkat lagi datanya. 1.986 orang. Yang wafat 181 orang. Kemarin sore pemerintah sudah mengumumkan warga negara kita yang sudah positif terpapar ada 2.092 orang. Dan yang meninggal dunia angkanya bertambah 191 orang. Inilah yang namanya pandemi menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, berarti COVID-19 ini adalah sebagai musibah yang menimpa umat manusia di seluruh dunia. Termasuk umat Islam dimanapun berada. Musibah ini menurut ajaran agama tidak akan menimpa kepada umat Islam saja atau non-muslim saja. Merata akan diderita, akan dialami oleh semua pihak. Oleh karena itu mari kita sadari dengan keimanan kita di muka tadi itu bahwa COVID-19 ini satu bentuk musibah, bencana yang menimpa umat manusia termasuk kita umat Islam. Maka sebagai musibah, sebagai bencana berarti menurut istilah saya ada campur tangan dari Allah. Sekali lagi saya ulang, ada campur tangan dari Allah dalam kaitan COVID-19 ini. Apa dasarnya? Coba kita lihat. Firman Allah di surat Al-Hadid ayat 22-23 ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Coba lihat terjemahnya. Tidaklah ada setiap musibah, bencana yang menimpa di bumi ini. Bencana alam apapun di muka bumi ini, yang ringan, yang sedang, yang berat. Dan pada diri kalian, diri kita sendiri, diri manusia, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Belum bencana ini datang, belum COVID-19 ini turun ke dunia. Misalnya berangkat dari kota Wuhan di Tiongkok akhir Desember 2009 dulu itu catatan di Lauhil Mahfuz sudah ada. COVID-19 akan datang. Ini ayatnya, sebelum kami mewujudkannya. Sebelum Allah mewujudkan virus ini, planning sudah ada. Takdir sudah ada. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Apa hikmahnya? Ayat itu selanjutnya menyatakan agar kalian tidak terlalu bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian. Kesedihan, kesusahan dari bencana itu jangan sampai bersedih hati berlebih-lebihan. Panik, takut, dan semacamnya. Demikian juga tidak pula terlalu bergembira berlebihan terhadap apa yang diberikannya kepada kalian. Kita sehat, kita sukses, kita bahagia, kita enjoy, jangan bergembira berlebih-lebihan. Mohon maaf kalau saya pakai istilah yang populer di sini. Nek menang ojo sombong, nek kalah ojo ngamuk.
Inilah ayatnya. Al-Hadid ayat 22 dan 3. Maka kalau kesedihan itu kita terima wajar, gembira kita nikmati wajar, itu yang akan dinilai oleh Allah. Jadi ayat 22, 23 surat Al-Hadid ini menyatakan bencana yang menimpa di dunia, yang menimpa diri kita, sudah ada planning, sudah ada rencana, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sana. Itulah mengapa saya katakan tadi di muka, bahwa COVID-19 ini ada campur tangan Allah. Jamaah yang saya hormati, maka sebagai orang mukmin kita harus percaya dan menerima bahwa musibah COVID-19 ini sudah direncanakan, dikehendaki, dan ditetapkan oleh Allah sebagai takdirnya. Ini yang harus ini. Nah kalau ini kita pahami, kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Tidak akan menyalahkan virus. Tidak akan menyalahkan kelompok dari mana asal muasalnya virus ini muncul. Coba kita lihat di medsos. Ada orang yang maaf-maaf bahasa Surabaya, virus dipisu-pisui. Kelompok negara yang memunculkan juga disalahkan. Kalau itu dilakukan oleh non-muslim, kita tidak ikut-ikut. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ini dilakukan oleh umat Islam, mari kembali kepada ajaran iman kita kepada Allah. Jamaah yang saya hormati, di firman Allah yang lain, ini Allah mengingatkan bahwa musibah yang datang itu atas izin Allah. Wa ma min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Coba ini, coba lihat terjemahnya. Ya. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang menerima, percaya, niscaya akan memberi hidayah. Niscaya Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Ini tercantum di surat At-Taghabun saya 11 ini. Allah mengizinkan kalau virus corona ini muncul di akhir tahun 2019. Ini ayatnya. Oleh karena itu, sekali lagi poin pertama ini mari kembali kepada syarat agama. Bahwa konsekuensi iman kepada Allah, percaya kepada Allah, maka juga harus percaya kepada takdir dan qadha Allah. Bukankah Nabi mengajarkan kepada kita rukun iman yang 6 itu? Amantu billahi, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, percaya hari akhir, hari kiamat sampai akhirat. Yang unsur yang keenam apa? Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu harus percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada takdir dan qadha Allah. Planning dan realisasi Allah. Satu di antaranya, nah COVID-19 ini tidak bisa lepas dari takdir dan qadha Allah. Iman kita itu menuntut menerima ini. Satu. Poin yang kedua, namun karena ini rahasia Allah, kita diperintah untuk berusaha. Untuk ikhtiar sekuat kemampuan yang ada dengan cara menjaga diri agar tidak terkena, terpapar, atau tertular oleh penyakit ini. Anggota tubuh kita yang lengkap multifungsi modal besar untuk merubah nasib, mempertahankan hidup, menjaga kesehatan. Otak diberikan oleh Allah kepada umat manusia termasuk kita yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Ilmu kita gunakan untuk merubah nasib kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Belum kemudian lingkungan di mana kita berada, ada keluarga, ada lingkungan tetangga, masyarakat, bangsa, negara, sampai kepada pemerintah kita. Ini modal besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semuanya harus bergerak bersama-sama untuk merubah nasib kita ke depan yang ke arah yang lebih baik. Karena itu kemampuan lahiriah ini harus kita kerahkan sekuat kemampuan untuk menanggulangi penyebaran virus corona yang sudah luas, yang sudah cepat dan masif ini. Jamaah yang saya hormati, Nabi Muhammad perintah kepada kita, apabila penyakit menular sudah datang di sebuah daerah, maka jangan kalian masuk ke daerah itu.
Tetapi apabila ada penyakit menular itu masuk ke satu daerah dan kalian ada di situ, jangan keluar. Ini perintah Nabi. Jadi apabila kalian taun, taun itu penyakit menular zaman Nabi, bahasa Arabnya taun. Kalau orang Jawa dulu mengatakan pagebluk, sekarang virus corona, COVID-19. Sejak zaman Nabi sudah ada seperti ini. Hadis inilah yang dipegang oleh Pak Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah. Mau inspeksi wilayah ke utara ke negeri Syam, di tengah perjalanan beliau mendengar bahwa di Syam sekarang daerah Libanon, Palestina, Syria dan seterusnya itu sedang terjangkit penyakit taun. Penyakit menular ini. Maka berunding-runding sahabat-sahabat dengan yang lain, Pak Umar memutuskan sudah kita kembali ke Madinah. Tapi ada sahabat-sahabat yang kekatnya, Pak Umar, kita kan menghadapi takdir Allah. Kalau di sana sudah ditakdirkan ada taun di Syam. Mengapa kita lari? Maka sahabat Abdurrahman bin Auf, sanad dari hadis ini yang dicatat oleh Imam Bukhari, memberitahukan kepada Pak Umar. Pak Umar, saya dulu pernah mendengar Nabi bersabda seperti ini. Idza antum waqa'a bit-taun bi ardin fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Ini pesan Nabi, Pak Umar. Apabila kalian mendengar ada taun, ada penyakit menular yang ada menyebar dalam satu wilayah, daerah, jangan kalian masuk ke dalamnya. Tetapi kalau kalian sudah ada di daerah yang sudah menyebar penyakit menular, jangan kalian keluar. Maka Pak Umar menetapkan, kalau kita kembali ke Madinah. Maka beliau menjawab, kita lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Kita inilah hadirin yang dijadikan pedoman oleh pemerintah akhir-akhir ini, apa yang disebut dengan lockdown, apa itu dengan karantina dan sebagainya dan sebagainya. Maka mari siapapun yang merasa diri ada di wilayah yang masih belum ada virus corona ini menyebar di kampung kita, wilayah kita, hendaknya hadis ini jadikan pegangan. Jangan masuk ke wilayah yang sudah ditetapkan oleh istilah sekarang zona merah. Saya ulang, kalau kita sudah berada di zona hijau, zona kuning, jangan masuk wilayah zona merah. Ini perintah Nabi. Sebaliknya siapa yang sudah ada di zona merah, jangan keluar dari zona itu masuk wilayah yang netral. Apa? Penyebaran penyakit ini biar tidak menyebar luas, penularan. Ini hadis Nabi yang sudah sejak dahulu dijadikan pedoman oleh para sahabat, oleh para ulama, sekarang diterapkan oleh pemerintah dengan bertahap. Mari kita sebagai orang mukmin, rakyat, warga negara yang baik kita taati ini demi keselamatan bersama. Bahkan pesan Nabi berikutnya, wa firra minal majdum kama tafirra minal asad. Larilah kalian dari penyakit menular ini seperti kalian lari dari singa. Rata-rata jamaah yang saya hormati, manusia ketakutan kalau melihat raja hutan, singa, binatang buas. Lari terbirit-birit. Maka Nabi memberi gambaran seperti itu. Larilah kalian dari penyakit menular ini seperti kalian lari dari singa. Jangan nekat. Mohon maaf. Saya pakai istilah dalam kutip. Jangan bondo nekat. Semuanya takdir Allah. Ini ada lagi pesan dari Nabi. Ketika ada sahabat punya peternakan unta yang banyak. Satu ketika meninggal satu persatu untanya. Lalu matur kepada Nabi. Nabi, saya mendoa agar supaya unta saya yang banyak ini tidak mati satu persatu. Loh, ada apa? Karena ada yang satu sakit Nabi. Maka Nabi pesan seperti ini. Jangan campurkan unta yang sakit ke dalam unta yang sehat. La yumarid muwaridun ala musikin. Coba Nabi Muhammad pesan unta ini, binatang ini. Binatang sebuah peternakan, apakah itu ayam, kambing, sapi, kerbau, unta.
Banyak, ada yang satu sakit, pisahkan kata Nabi. Jangan campurkan utang yang sakit dengan yang dengan sehat. Nanti semuanya akan kena. Dan ini fakta. Oleh karena itu, pesan-pesan Nabi inilah yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah kita. Apakah itu dengan istilah social distancing, physical distancing, untuk memutus rantai penyebaran COVID yang masif, yang cepat, yang meluas ini. Hadirin jamaah yang saya hormati, namun upaya lahir bagaimanapun, dengan tenaga, dengan dana yang besar, dengan teknologi yang canggih, dengan apapun kemampuan manusia, ikhtiar lahir yang sudah dilaksanakan antara lain yang sudah ini. Coba kita diajarkan untuk menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Yang selama ini mungkin di antara kita ada yang meremehkan kesehatan, meremehkan kebersihan. Sekarang diingatkan dengan virus untuk mengeterapkan pola hidup sehat dan bersih. Makan minum bergizi yang teratur bagi yang mampu. Ini. Sebab kadang-kadang sudah hantam kromo saja. Makan minum nun sewu. Pokoknya warek titik. Tapi menurut ilmu kesehatan 4 sehat 5 sempurna akan menjadikan sehat jasmani. Istirahat yang cukup. Sudah diberi kesehatan, sudah diberi kesempatan, waktu longgar, waktu istirahat, ternyata mohon maaf untuk begadang, untuk kongko-kongko, untuk begini begitu. Akhirnya kurang sehat, fisik lemah, imun tipis, masuk. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan, mulut, dan hidung. Akhir-akhir ini sudah lebih diingatkan. Ajaran agama sudah. Karena itu akhir-akhir ini ada semprot desinfektan, ada hand sanitizer dan seterusnya. Diiringi kemudian menjaga jarak dalam kerumunan massa, social distancing, physical distancing, bahkan lockdown sudah berada di mana-mana. Negara-negara yang sudah terpapar sudah memperlakukan lockdown. Bayangkan jamaah, Saudi Arabia, saya ini sebenarnya contoh, sudah di lockdown penuh Mekah Madinah. Orang tidak boleh masuk, orang tidak boleh keluar. Hari-hari ini Ka'bah yang dikerumuni oleh umat Islam setiap hari dalam sepanjang masa begitu berjubel banyak. Hari-hari ini diberlakukan oleh kerajaan Saudi lockdown penuh. Bahkan diancam siapa yang keleweran di Mekah Madinah pada jam-jam yang dilarang akan ditangkap kena denda 10.000 real. Ini mengapa? Memutus mata rantai ini. Kemudian usaha yang sekarang ini sedang digalakan ada stay at home. Berdiam di rumah. Berdiam di rumah bagi yang tidak ada keperluan. Kalaupun keluar rumah tentu ada keperluan penting dengan menjaga diri. Inilah ikhtiar lahir kita. Bersama-sama dibimbing oleh pemerintah, pimpinan kita sekeluarga, kita pribadi. Nah, kalau ikhtiar lahir ini sudah penuh, maka Islam memberikan pelajaran agar kita tidak nekat. Ini firman-Nya, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Fasin. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kehancuran. Kalau sudah di satu wilayah tadi kata Nabi ada taun, ada corona, kok nekat saja ke sana, hancur diri. Ini Allah melarang kita. Jangan kalian bunuh diri, singkatkan. Jangan kalian nekat kalau di sana ada virus yang sedang berkembang seperti ini. Vaksinu berbuat baiklah. Cukup di rumah berbuat baik, ibadah di rumah, zikir berumah, makan bersama dengan keluarga bersama. Ini barangkali penafsiran dari vaksinu berbuat baiklah. Nah, namun kalau takdir sudah datang, Allah menentukan ada di antara umat Islam ini terpapar oleh virus ini, maka diperintahkan oleh semua pihak untuk menjaga diri. Untuk isolasi diri. Agar tidak menular kepada yang lain, serta berusaha untuk berobat kepada ahlinya. Pemerintah sudah memfasilitasi. Kalau ada tanda-tanda terpapar, sudah ada 3 kelompok. Apa itu istilahnya? Orang dalam pengawasan.
Orang dalam pembinaan dan positif diisolasi. Negara memberikan fasilitas penuh bagi siapapun yang terpapar oleh virus ini akan dikelola, akan diobati sampai sembuh. Alhamdulillah. Kemarin ada berita dari sekian banyak warga negara kita yang terpapar positif oleh virus ini ada 150 orang yang sembuh. Alhamdulillah. Ini berarti pemerintah sudah berusaha maksimal untuk mengingatkan warga negaranya. Untuk mengingatkan juga agar yang terpapar tidak kelobosan akan menular kepada yang lain. Nah, semuanya ini adalah upaya kita menjaga kebersamaan hidup. Namun Nabi Muhammad SAW terus mengingatkan bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga yang menurunkan obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Penyakit itu Allah yang menurunkan. Maka Allah akan menurunkan obatnya. Ya cari obatnya kepada ahlinya. Nah, ini diimbau oleh Nabi. Setiap ada penyakit, mesti ada obatnya, kata Nabi. Likulli da'in dawa. Fatadawau yang ibadallah. Maka berobatlah kalian. Wahai hamba Allah. Ini ikhtiar kita. Untuk berusaha menjaga diri. Kalau sudah terpapar, berobatlah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jamaah yang saya hormati, kiranya ikhtiar lahir nyatanya tidak selamanya berhasil. Mohon maaf kita ikut bela sungkawa, kita ikut bersedih hati. Kalau sudah berupaya maksimal ternyata ada yang korban. Saya kaji ulang ya, 6 hari ini saya betul-betul mencatat pengaruh virus corona ini di negara kita. 6 hari yang lalu yang wafat 122. Hari berikutnya 136. Hari berikutnya jumlahnya 157. Hari berikutnya 170. Hari kemarin 181. Kemarin sore berita resmi seluruhnya berjumlah sudah 191. Padahal ikhtiar lahir sudah begitu maksimal. Dan stratanya merata. Ada presiden kena, ada jenderal kena, ada menteri kena, ada bupati, ada ini sampai tingkat bawah. Merata sudah. Oleh karena itulah agama Islam memberi pelajaran, jangan, maaf ini tanda kutip, ojo gedung-gedung no ikhtiar lahir. Iringi usaha lahir ini dengan usaha batin. Apa itu? Berdoa kepada Allah. Mohon perlindungan dari musibah, wabak, dan bala ini. Oleh Allah diperintah sejak zaman Nabi Muhammad. Ada orang tanya kepada Nabi Muhammad, di mana Tuhanmu itu? Maka sebelum Nabi menjawab, turun ayat 186 surat Al-Baqarah ini. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada orang tanya kepadamu, hamba-hambaku itu, di mana aku berada, Allah berada. Maka jawab, aku ini dekat. Inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa bila ia berdoa kepadaku. Nah, di situ itu ada idza da'ani, asalnya ada yaknya ini. Da'ani, kemudian karena waqaf di ayat, yaknya kemudian dihilangkan. Karena itu di ayat Al-Quran, idza da'ani, itu saja. Jadi artinya Allah perintah kepada kita umat Islam untuk jangan tinggalkan doa. Kalau kita mohon kepada Allah keselamatan, mohon perlindungan, Allah akan kabulkan. Bahkan Allah berjanji di surat Ghafir ayat 60 ini. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku. Niscaya aku akan kabulkan. Jadi kalau kita sudah berdoa, minta apa saja, itu melaksanakan perintah Allah. Sebab ada kelompok umat Islam yang tidak mau berdoa. Percaya diri. Overconfident. Dan kalau sudah percaya diri seperti itu, maka Allah akan menunjukkan kekuasaannya. Karenanya lah, dalam hal doa ini Nabi pernah bersabda 3 kali. Ad-du'a wal ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu kata Nabi adalah ibadah. Lepas diterima, ditolak, dikabulkan oleh Allah. Kalau kita ikhlas mohon doa kepada Allah, ibadah, pahala.
Yang kedua, mukhul ibadah, otaknya ibadah, intisari ibadah. Coba lihat saja, sholat, puasa, zakat, haji, syarat dengan ibadah. Sholat itu pergerakan tubuh. Yang baca itu hanya Fatihah dan selawat tahiyat itu. Kemudian Allahu Akbar dan salam. Lainnya itu kosong. Nah, maka Nabi memberi ajaran banyak-banyak berdoa dalam sholat. Doa iftitah. Doa. Puasa. Meninggalkan makan minum selesai. Tapi Nabi mengajarkan ada doa ketika sahur. Ada doa ketika berbuka puasa. Dan macam-macam. Apalagi haji. Wah, penuh dengan doa. Itu yang dimaksud oleh Nabi, doa itu intisari ibadah. Ibadah tanpa doa kosong. Maka senjata terakhir kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata pamungkasnya orang mukmin. Kalau sudah mentok, kepepet dalam kehidupan, senjata terakhir orang mukmin adalah doa. Maka jangan tinggalkan doa dalam menghadapi virus ini. Nah, beberapa macam diantaranya saya cuplikkan 3 saja. Ini datang dari Nabi Muhammad. Rawi Imam Hakim menulis hadis ini dari sahabat Abi Hurairah bahwa Nabi menyatakan doa itu akan bermanfaat apakah ketika turun musibah atau tidak ada musibah. Ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yunzil. Ada corona atau tidak ada corona, ada musibah atau tidak ada musibah, doa itu bermanfaat. Maka Nabi perintah, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Maka tetaplah kalian berdoa, wahai hamba Allah. Nah, terhadap hal ini, Nabi Muhammad juga berpesan. Coba, kalau poin pertama tadi itu di muka saya berbicara tentang takdir, tentang qada Allah, planning dan realisasi Allah, ternyata Nabi punya senjata terakhir. La yuraddul qadar wal qada illa biddu'a. Ada yang hanya satu, la yuraddul qadar illa biddu'a. Ada yang satu hadis yang matan yang lain, la yuraddul qada illa biddu'a. Kalau digabung, tidak bisa ditolak takdir Allah, qadanya Allah, kecuali dengan doa. Oleh Nabi dicontohkan. Ada seseorang yang besok takdirnya akan kecelakaan. Kena musibah. Malam hari dia qiyamul lail. Doa dengan tekun. Mohon rizki, mohon keselamatan, mohon ini, mohon itu. Diterima Allah. Karena khusyuknya doanya disertai dengan sedekah malam hari itu. Maka musibah kecelakaan yang besok akan terjadi dihapus oleh Allah. Karena doa orang ini. Ini maksudlah yuraddul qada illa biddu'a. Jamaah yang saya hormati, ada 3 poin hadis Nabi yang ingin saya sampaikan kepada yang mengikuti Zoom ini di antara doa dari Nabi ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini hadis mengingatkan kepada kita, Nabi pesan, kalau kalian bangun pagi hari dari tidur, bacalah ini, maka sepanjang hari itu kalian tidak akan kena kejahatan makhluk yang diciptakan Allah. Saya ulang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mari ditirukan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau setelah sholat subuh kita baca ini, insya Allah sampai sore maghrib kita tidak akan terpapar oleh kejahatan dari makhluk yang lain. Kalau kita baca setelah sholat maghrib, semalaman insya Allah dilindungi oleh Allah, tidak akan kena kejahatan dari makhluk yang diciptakan Allah. A'udzu, saya mohon perlindungan, bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa saja yang diciptakan oleh Allah. 1. Yang kedua ada lagi dari hadis yang lain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama
wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bersama dengan namanya, tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan di bumi dan di langit. Karena Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sama. Nabi pesan, bacalah ini pada pagi hari, Allah akan melindungi kalian dari kejahatan, dari hal-hal yang membahayakan di bumi dan di langit untuk kalian. Kalau dibaca malam hari, semalaman itu akan dilindungi oleh Allah. Mari ditirukan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, yang ketiga, ini khusus untuk virus Qadif. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim dari sahabat Abdullah. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari al-baros. Baros itu penyakit kulit belang. Kulit bapak ibu yang semula mulus, cantik, halus, menakjubkan. Kalau Allah mendatangkan baros, kulit berubah. Jadi belang-belang, maaf-maaf, menakutkan, menjijikkan. Itu baros. Kulit yang belang-belang. Karena pengaruh alergi, karena pengaruh makanan, minuman, dan sebagainya, cuaca bisa datang baros. Yang kedua, junun. Junun ini mulai dari sumpek, sedih, frustasi, depresi, stres, sutris, sampai kemudian gila. Ini junun. Wal judam, mohon maaf. Judam itu lepra, kusta. Orang tua-tua Jawa dulu belum kenal istilah lepra dan kusta, daging pahit apa daging legi. Dan seterusnya. Itu judam. Menjadi sirikat. Nah, yang keempat ini, sayyi'il asqam. Seburuk-buruk penyakit yang menakutkan. Bicara tentang virus, sebelum ada corona. Nah, sekarang sudah diingatkan, April, Mei, bulan-bulan menyebarkan virus BBD, demam berdarah. Sekarang di wilayah Indonesia bagian timur sudah terpapar, 42 mati karena virus BBD. Sekarang di Jawa Tengah kabarnya. Karena itu pemerintah di samping mengingatkan virus corona ini juga hati-hati. Ini juga sayyi'il asqam. Dulu ada virus burung. Ada virus onta, ada virus SARS itu. Nah, sekarang muncul virus corona. Ini termasuk kelompok sayyi'il asqam. Sayyi'il asqam. Seburuk-buruk penyakit yang menakutkan. Nabi Muhammad sudah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana beriman kepada takdir, bagaimana kita berusaha lahir, sekarang disangoni oleh Nabi dengan doa. Jangan tinggalkan doa-doa ini. Saya ulang, mari ditirukan. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasayyi'il asqam. Mari bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasayyi'il asqam. Mudah-mudahan panjenengan sedaya dan keluarga di rumah dilindungi oleh Allah dari beberapa penyakit ini, termasuk sayyi'il asqam COVID-19. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, kita sudah percaya kepada takdir Allah, sudah berusaha lahir, berusaha batin doa, maka poin yang keempat, Allah perintah, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Berserah dirilah Allah. Jangan panik, jangan takut, jangan sombong, jangan nebak dodo, jangan digodok-godok otak dan ini. Sudah itu lakukan, kemudian serah diri kepada Allah. Siap mental. Menerima dengan ridho dan ikhlas apa yang akan terjadi sebagai keputusan dari Allah. Itu tawakal. Tawakal kepada Allah bukan seperti istilah Jawa pasrah bongkoan apa jari pangeran.
ngelokro, tidak punya daya, tidak punya semangat, tidak punya etos, tidak punya gairah. Bukan itu tawakal. Yang diajarkan oleh para alim ulama kepada kita, tawakal kepada Allah, percaya kepada takdir, kemudian berusaha lahir, berusaha batin, berdoa, keputusan akhir, serah diri kepada Allah. Siap mental, ridho, ikhlas. Maka kemungkinan satu di antara dua. Bila Allah mengabulkan usaha kita, memutuskan kita sukses dalam usaha, sukses dalam hidup, sehat dari COVID-19, kita wajib dan harus terima dengan rasa syukur. Karena Allah berjanji, la in syakartum wa idza adzana rabbukum, Allah telah memaklumkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, mendapatkan limpahan kesehatan, kebahagiaan, aku akan tambahi sehat, tambahi bahagia, tambah terus. Tapi ingat, ujung ayatnya nanti, ini tidak saya tulis, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sudah sukses dalam hidup, sehat walafiat, kemudian tidak mau syukur malah kufur, saya pakai istilah Jawa, adik dikai sehat, sukses, itu kakean pola, prek, inna adzabi lasyadid. Allah akan menentukan adab. Naudzubillah. Mari tetap kita bersyukur ketika sukses, ketika sehat. Tetapi kemungkinan kedua, bila Allah memutuskan gagal dalam usaha, gagal dalam hidup, mohon maaf, ada yang terpapar menjadi positif COVID-19, atau seperti tadi itu ada sebutan, ada yang wafat karena ini, maka semua itu harus diterima dengan sabar dan tabah. Itulah iman. Itulah konsekuensinya percaya kepada Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Itu. Sungguh kami uji kalian dengan sesuatu sedikit saja, dengan rasa takut. Virus ini, saya biasa menerangkan ini dengan COVID ini, min syai'. Syai' ini, syai' itu sedikit. Kecil, tanpa terlihat oleh mata virus ini. Allah datangkan ujian kepada kita berupa virus syai'. Menimbulkan apa? Khauf, ketakutan. Takut, sedih, susah. Siapapun hari-hari ini ada rasa khawatiran, takut. Walju, kelaparan. Penghasilan sudah tidak ada. Pekerjaan sudah drop. Semuanya gara-gara virus. Ju, kelaparan mulai tampak. Apalagi nanti kalau sudah knockdown penuh, jebret. Sudah tidak ada usaha lahir batin lagi, apa yang bisa? Allah akan datangkan virus ini untuk menguji kelaparan. Wa naqsim minal amwali, kekurangan harta. Penghasilan apa yang hari-hari ini tidak susut. Begini masih aja saja mengail di air keruk. Gara-gara kerebutan apa ini masker, ada orang menimbun masker berjuta-juta. Tapi secara umum ekonomi dunia sekarang sudah drop. Turun, mulai yang besar sampai yang kecil. Ini ujian memang. Dari virus, dari syek. Allah menguji kita, kekurangan harta. Wa nafsim minal amwali wal anfusi, kekurangan nyawa. Meninggal dunia tadi itu. Wassamarat, penghasilan. Maka beratnya cobaan ini oleh Allah diberi kabar tafsir. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira Muhammad kepada umatmu, hambaku yang sabar. Yang sabar, jangan panik, jangan takut, jangan bangga berlebih-lebihan. Bagaimana sih orang sabar? Lanjutannya ayat coba dilihat. Alladzina idza asabatu musibah, orang sabar itu adalah orang yang ketika menimpa musibah kepadanya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah. Ucapan istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, biasa kita baca ketika ada orang meninggal dunia. Tetapi 4 macam cobaan yang disebut kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, kekurangan penghasilan, itu sama dengan kematian. Karena itu ketika kita takut, orang sabar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika kelaparan, innalillah wa inna ilaihi raji'un.
Ketika kekurangan penghasilan, kekurangan harta, innalillah wa inna raji'un. Kita ini milik Allah. Saya biasanya kaitkan dengan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hampir 30 lebih kali Allah berfirman satu kalimat diulang-ulang di Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dengan semacamnya. Langit bumi saisi ini wekku. Bahasa Jawanya gitu. Langit bumi milik Allah, milik Allah, milik Allah. Kalau Bapak Ibu memahami ayat ini, maka saya pakai istilah hak milik mutlak kepunyaan Allah. Kita ini yang kita klaim, kita akui sebagai hak milik hanya sekedar hak guna pakai. Hidup ini milik Allah diserahkan kepada kita untuk kita gunakan, kita pakai. Anggota tubuh yang lengkap hak guna pakai. Orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, saudara kita, hak guna pakai. Harta benda, pangkat, jabatan, hak guna pakai. Sampai kepada bangsa dan negara, hak guna pakai. Nanti kalau sudah waktunya sang pemilik mengambil, wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada sang pemilik. Itulah sikap orang sabar. Tidak sombong ketika sukses, tidak panik, takut ketika menderita. Nah, mudah-mudahan dengan sikap ini kita hadapilah ujian dari Allah yang berupa COVID ini. Bahkan Allah perintah kepada kita orang mukmin. Nek anjene kowe teman-teman dadi ngaku iman nang aku, ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mohon kepada Allah agar dia akan diberi sifat sabar yang lebih tepat. Akan tetap bisa konsis dengan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Tuhan, jadikanlah saya ini orang yang rutin istiqomah mendirikan sholat. Rabbana afri alaina sobron. Tuhan, limpahkanlah kepada kami sifat sabar. Perintah Allah kita ini untuk berdoa kepada Allah agar punya sifat sabar, tegar dengan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Mohon maaf kalau saya keliru. Satu ayat pun saya tidak menemukan firman Allah di Al-Quran yang banyak itu 114 surat, 30 juz, 6.600 ayat yang tertulis di Al-Quran innallaha ma'asyakirin. Saya ulang. Innallaha ma'asyakirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang syukur. Satu ayat itu tidak saya jumpai di Al-Quran. Tapi justru Allah berfirman innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini diulang-ulang. Rupanya, maaf ini. Syukur itu bagus. Tapi Allah lebih cinta kepada orang yang sabar. Allah lebih senang kepada orang sabar. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah dua macam sifat. Syukur dan sabar. Jamaah yang saya hormati, saya kembali kepada pedoman dasar. Apa yang saya terangkan ini kesimpulannya. Kembali di sini. Pedoman dasar untuk menghadapi perubahan hidup itu yang pertama. Kita harus ingat iman kepada Allah. Percaya kepada Allah konsekuensinya harus percaya kepada takdir dan qada Allah yang baik maupun yang buruk. Kebaikan yang kita rasakan, keburukan yang kita alami, semuanya tidak bisa lepas. Planning, rencana Allah. Dan realisasinya kita alami. Itulah takdir dan qada Allah. Tapi ini karena rahasia Allah, kita diperintah berusaha. Ikhtiar lahir dengan segala kemampuan. Merubah hidup ke arah yang lebih baik. Dan jangan lupa, kita iringi dengan doa. Istighosah, riyadhah dengan segala kegiatan ibadah yang selama ini sudah kita jalani, tuntunan yang absah, sanad yang muttasil, yang bisa dipertanggungjawabkan. Baru tawakal, berserah diri kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berusaha maksimal, sudah menetapkan diri untuk melakukan sesuatu, tawakallah kepada Allah. Dengan siap mental, apa itu? Satu di antara dua kemungkinan. Kalau Allah memberikan sukses dalam hidup, dan kemungkinan yang kedua, Allah menetapkan kegagalan dalam hidup. Sukses dalam COVID-19, kita selamat, sehat walafiat, tetapi harus siap mental. Kalau tidak hati-hati, kita akan terpapar. Akan tertular. Dan mohon maaf,
kenyataan. Allah menentukan on. Nah, kalau kita sukses dalam hidup, sehat walafiat, lepas dari ujian ini, mari kita tetap bersyukur. Ibadah normal kembali kita jalani. Akhlakul karimah tetap kita pegang. Berjamaah, berserawangan, sosialisasi tetap akan kembali utuh. Kalau itu tetap kita kerjakan, sukses ini terus akan kita alami. Nah, kalaupun ada yang gagal dalam menghadapi ini, harus tetap sabar. Allah lebih cinta orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Maka siapa yang menghadapi COVID-19 ini dengan menyeimbangkan syukur dan sabar, qanaah muncul dalam hati. Neriman ing pantung. Kepuasan, ketenangan dalam hidup, ini kan yang akan kita cari. Kepuasan dalam hidup inilah yang memunculkan kebahagiaan. Bahagia itu ternyata ada dalam hati manusia. Suasana hati yang dijamin oleh Allah di Al-Quran. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bebas dari rasa khawatir dan takut. Bebas dari sedih dan susah. Suasana tenang, aman, tentram, dan damai. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana implementasi dari semuanya ini terhadap perubahan-perubahan hidup ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa, kita yang mengikuti pertemuan lewat aplikasi Zoom ini dengan keluarga, dengan sandai taulan, tetap dilindungi oleh Allah, selamat, sehat walafiat dari terpapar COVID-19 ini. Dan kalaupun di antara saudara-saudara kita yang oleh Allah ditakdir memang sudah terpapar, mudah-mudahan tetap sabar, tabah. Namun ada keluarga yang oleh Allah ditentukan meninggal dunia, kita doakan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa amhu an sayyi'atihim. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin niran. Bagi keluarga yang ditinggal wafat jangan sedih, memang sedih ditinggal, tapi Allah dan Rasulnya menjamin siapa yang meninggal dunia karena terpapar oleh taun, oleh virus yang penyakit berkembang dengan sabar, maka nilainya sebanding dengan mati syahid. Tapi dalam dunia fikih disebut syahid akhirat. Bebas dari segala proses, insya Allah min ahlil jannah. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan ujian virus ini, corona ini, COVID-19 ini oleh Allah secepatnya untuk diangkat kembali, sehingga pulihlah kehidupan kita secara normal, berkeluarga, bekerja, beribadah, dan bermasyarakat sampai kepada berbangsa dan bernegara menjadi normal kembali. Allahumma amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang mengikuti pertemuan melalui aplikasi Zoom yang diadmini oleh Pak Oni ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada seluruh jamaah sahabat Masjid Indonesia, mari kita berjabatan tangan dalam arti bersatu padu, membina jamaah ini dengan sebaik-baiknya agar selamat dunia sampai akhirat kita. Tanpa terasa bincang-bincang santai ini sudah 1 jam persis. Tadi kita mulai jam 5 menit, sekarang sudah jam 6 5 menit. Pak Oni, kalau memang ini terlalu lambat, terlalu lama, saya mohon maaf dan seluruh jamaah. Namun kalau sudah cukup waktunya, lain waktu saja kita dialog, barangkali kita akhiri dengan doa selesai pengajian. Gimana Pak Oni? Ya, baik. Mari jemaah sekalian, saya tutup dengan doa seperti di layar itu. Panjenengan cukup mengamini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillah waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa ala sirati nuran wa fil jannati rafiqan wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma dfa' annal ghala wal bala wal waba wal faqsha wal munkar was suyufal mukhtalifa was syada'ida wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma badan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas mudhibal bas antas syafi la shifaa illa shifauka isfi maradi isfi amradana shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.